Lantai marmer yang dingin menyambut telapak kaki Anindita setiap pagi. Bahkan sebelum ayam jantan di pekarangan tetangga sempat berpikir untuk berkokok. Pukul 4 pagi adalah wilayah kekuasaannya. Sebuah kerajaan sunyi di dalam rumah megah yang tidak pernah terasa seperti miliknya. Di dapur yang luas dengan peralatan serba modern dan mengkilap, ia bergerak nyaris tanpa suara. Tangannya cekatan mengiris bawang, menumbuk bumbu, dan menumisnya dalam wajan besar. Aroma nasi goreng kampung yang khas, dengan sentuhan terasi dan irisan cabai rawit, perlahan menguar, mengisi ruang yang biasanya hanya berbau pembersih lantai beraroma lemon dan pengharum ruangan otomatis. Ini adalah ritualnya. Memasak sarapan untuk suami dan mertuanya. Sebuah tugas yang tidak pernah diminta secara eksplisit, namun menjadi kewajiban tak tertulis yang ditimpakan padanya sejak hari pertama ia menyandang status sebagai istri Baskoro dan menantu keluarga terhormat ini. 3 tahun lalu, ia pikir ia menikahi cinta dalam hidupnya. Baskoro, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun di industri furnitur, tampak seperti pangeran dari negeri dongeng. Ia tampan, berharisma, dan menjanjikan kehidupan yang nyaman. Anindita, yang berasal dari keluarga sederhana, merasa seperti memenangkan lotre kehidupan. Namun, tiket lotre itu ternyata memiliki syarat dan ketentuan yang tersembunyi di baliknya. Surga yang ia bayangkan ternyata memiliki nerakanya sendiri, dan neraka itu seringkali berwujud Ibu Ratmi, mertuanya. Tepat pukul 6 pagi, ketika nasi goreng sudah tertata rapi di atas piring-piring porselen mahal, langkah kaki yang berat dan diseret terdengar dari arah tangga. Ibu Ratmi muncul dengan daster sutranya yang mewah dan rambut yang masih tergulung rapi. Matanya yang tajam langsung menyapu meja makan, dan bibirnya yang tipis langsung membentuk garis lurus ke bawah. "Pagi, Bu," sapa Anindita lembut, sambil meletakkan segelas air hangat di depan kursi mertuanya. Ibu Ratmi tidak menjawab sapaan itu. Ia duduk, mengambil sendok, dan menatap nasi goreng di hadapannya dengan tatapan menyelidik, seolah sedang memeriksa barang bukti di tempat kejadian perkara. "Nasi goreng lagi, Anin," desisnya pelan, namun cukup tajam untuk mengiris keheningan pagi. "Apa tidak ada makanan lain yang lebih pantas untuk sarapan? Roti gandum, sereal, atau apa saja yang lebih berkelas? Kita ini bukan keluarga yang makan nasi sisa semalam untuk sarapan." Anindita menelan ludah. Padahal nasi itu ia masak baru subuh tadi, bukan nasi sisa. Setiap butirnya ia perhatikan agar tidak gosong, bumbunya ia racik agar pas di lidah. Tapi di mata Ibu Ratmi, apapun yang berasal dari tangannya selalu salah, selalu kurang, selalu kampungan. "Maaf, Bu. Kemarin Mas Baskoro bilang sedang ingin nasi goreng," jawab Anindita, mencoba membela diri dengan membawa nama suaminya. Tak lama, Baskoro turun. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Aroma parfum mahalnya langsung mendominasi aroma nasi goreng. Ia mencium pipi ibunya sekilas, lalu duduk di kursinya. "Wah, nasi goreng," serunya. Namun nadanya terdengar sedikit ragu saat melihat ekspresi ibunya. "Ibumu ini bosan, Bas. Setiap hari disuguhi makanan seperti ini. Tidak heran kalau teman-teman arisan ibu sering bertanya, apa menantumu itu tidak pernah diajari cara memasak makanan orang kota?" Timpal Ibu Ratmi, menyindir dengan telak. Baskoro melirik Anindita sekilas. Tatapannya bukan tatapan membela, melainkan tatapan jengah. Seolah Anindita adalah sumber masalah yang harus segera diselesaikan. "Sudahlah, Anin. Lain kali buat saja roti panggang dengan selai impor yang ibu suka. Jangan membuat ibu tidak nyaman," ucap Baskoro datar, sebelum menyendok nasi goreng itu ke mulutnya. Ia makan dengan cepat, seolah ingin segera mengakhiri sarapan yang canggung itu. Anindita hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak ikut makan. Nafsu makannya sudah menguap bersama aroma parfum Baskoro dan kata-kata tajam Ibu Ratmi. Ia berdiri, membereskan sisa bahan masakan di dapur, membiarkan suami dan mertuanya menikmati sarapan hasil jerih payahnya sambil terus mengeluhkannya. Di dalam hatinya, sebuah lubang kecil kembali tercipta. Lubang yang sama yang tercipta kemarin dan hari sebelumnya. Setiap hari, lubang itu semakin dalam dan gelap. Siang itu, Baskoro tampak frustrasi. Ia mondar-mandir di ruang kerja pribadinya. Sesekali mengacak-acak rambutnya dan membuang kertas-kertas coretan ke tempat sampah. Sebuah proposal besar untuk klien dari luar negeri membuatnya pusing 7 keliling. Klien itu meminta desain furnitur minimalis yang ramah lingkungan. Sebuah konsep yang agak baru bagi perusahaan Baskoro yang terbiasa dengan desain ukiran yang berat dan mewah.
Anindita masuk dengan membawa secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang biasa Baskoro minum saat sedang stres. Ia meletakkan cangkir itu dengan hati-hati di sudut meja yang kosong. Ada masalah, Mas? Tanyanya pelan. Baskoro mendengus. Kamu tidak akan mengerti, Anin. Ini urusan bisnis. Rumit. Klien ini maunya aneh-aneh. Ramah lingkungan, efisien, target pasarnya anak muda. Aku tidak punya gambaran sama sekali. Anindita terdiam sejenak. Matanya melirik layar laptop Baskoro yang menampilkan data-data riset pasar. Selama 3 tahun ini, ia bukan hanya menjadi istri dan juru masak. Di waktu luangnya, ia sering membaca buku-buku bisnis milik Baskoro yang tersimpan di rak. Ia juga diam-diam sering memperhatikan bagaimana suaminya bekerja, menganalisis data, dan membuat keputusan. Otaknya yang tajam, yang dulu membuatnya menjadi lulusan terbaik di kampusnya, menyerap semua informasi itu seperti spons. Mungkin, kalau sudut pandang target pasarnya diubah sedikit, Mas, Anindita memberanikan diri. Baskoro berhenti mondar-mandir dan menatapnya dengan kening berkerut. Apa maksudmu? Bukan hanya anak muda yang peduli lingkungan. Coba targetnya diperluas ke pasangan muda yang baru membeli rumah pertama. Mereka biasanya mencari furnitur yang tidak terlalu mahal, fungsional, tapi tetap terlihat modern dan punya nilai lebih. Nilai lebihnya di sini adalah konsep ramah lingkungan itu, jelas Anindita. Ia lalu menunjuk sebuah grafik di layar. Data ini menunjukkan pengeluaran terbesar generasi milenial adalah untuk properti. Artinya, anggaran mereka untuk perabotan menjadi lebih terbatas. Desain Mas Baskoro harus menjawab itu. Baskoro tertegun. Ia menatap grafis yang ditunjuk Anindita, lalu membaca kembali brief dari klien. Ada kebenaran dalam kata-kata istrinya. Lalu bagaimana dengan materialnya? Sambung Anindita. Suaranya kini lebih percaya diri. Daripada menggunakan kayu jati solid yang mahal dan berat, kenapa tidak mencoba kayu olahan seperti MDF atau particle board yang dilaminasi dengan motif kayu alami? Biayanya lebih rendah, lebih ringan, dan jika diambil dari pemasok yang memiliki sertifikasi, itu sudah masuk kategori ramah lingkungan. Untuk desainnya, fokus pada fungsi. Meja yang bisa jadi rak buku, atau sofa yang bagian bawahnya bisa jadi tempat penyimpanan. Baskoro benar-benar terdiam. Ia duduk di kursinya, membaca ulang semua catatannya, lalu membandingkannya dengan ide yang baru saja dilontarkan Anindita. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan di kepalanya, kini mulai tersusun rapi. Ide Anindita bukan hanya bagus, tapi brilian, logis, berbasis data, dan sangat menjawab kebutuhan klien. Ia menatap Anindita, yang berdiri canggung di sampingnya. Ada kilat keterkejutan di matanya, namun tidak ada pujian yang keluar dari mulutnya. Egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa istrinya yang ia anggap kampungan, baru saja menyelamatkan proyek terpentingnya. Ya, nanti aku pikirkan, ucapnya singkat, nadanya datar. Kamu kembalilah ke dapur. Periksa apa makan siang sudah siap. Anindita mengangguk. Senyum tipis yang getir tersungging di bibirnya. Ia tahu apa arti. Nanti aku pikirkan, itu. Artinya, ide itu akan diambil sepenuhnya, disalin ke dalam proposal, dan dipresentasikan seolah-olah itu adalah buah pemikiran Baskoro sendiri. Seperti yang sudah-sudah. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu, meninggalkan Baskoro yang kini mengetik dengan semangat baru di laptopnya. Di lorong yang sepi, Anindita berhenti sejenak. Ia menyentuh dadanya yang terasa sesak. Ia adalah arsitek tak terlihat di balik istana megah suaminya. Ia adalah hantu yang membisikkan ide-ide cemerlang, namun wujudnya tidak pernah diakui. Rumah ini memang surga bagi mata orang lain, tapi baginya, ini adalah neraka yang perlahan-lahan membakar jiwanya hingga menjadi abu. Dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan sebelum api itu padam sepenuhnya. Suasana riuh rendah memenuhi ruang tamu yang luasnya bisa menampung 3 keluarga sekaligus. Hari itu adalah hari arisan bulanan keluarga besar Baskoro, sebuah acara yang lebih terasa seperti ajang pamer kekayaan dan arena saling sindir daripada ajang silaturahmi. Anindita, seperti biasa, menjadi panitia tunggal yang tak terlihat. Sejak pagi ia sudah berkutat di dapur, memasak berbagai hidangan. Ia sengaja memasak banyak variasi, dari masakan modern hingga tradisional, berharap kali ini bisa membungkam mulut pedas mertua dan ipar-iparnya. Salah satu menu andalannya hari itu adalah sayur lodeh. Resep turun-temurun dari ibunya,
dengan kuah santan yang gurih dan isian yang melimpah. Baginya, semangkuk sayur lodeh adalah sebentuk kehangatan rumah yang ia rindukan. Para tamu, yang merupakan tante, sepupu, dan ipar Baskoro, datang dengan dandanan terbaik mereka. Tas bermerek bergelantungan di lengan, perhiasan emas dan berlian berkilauan di leher dan jari, seolah takut ada yang tidak tahu status sosial mereka. Anindita menyambut mereka dengan senyum ramah, namun hanya dibalas dengan tatapan sekilas yang menilai penampilannya dari atas sampai bawah. Gaun terusan sederhana yang ia kenakan tampak seperti kain lap jika dibandingkan dengan gaun sutra mereka. Ayo, silakan dicicipi hidangannya, ajak Anindita, berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Dewi, kakak iparnya yang paling nyinyir, berjalan ke arah meja prasmanan. Ia mengambil piring, namun hanya mengisi piringnya dengan salad buah dan beberapa potong kue tart. Matanya melirik ke deretan panci berisi masakan berat dengan tatapan meremehkan. Kamu ini rajin sekali ya, Anin, memasak sebanyak ini, ucap Dewi. Nadanya manis namun penuh racun. Tapi lain kali tidak usah repot-repot masak yang berat-berat begini. Kita-kita ini kan sedang menjaga bentuk badan. Makanan desa seperti ini banyak santannya. Bikin gemuk. Anindita hanya tersenyum tipis. Hatinya sudah cukup kebal dengan sindiran semacam itu. Ia melihat ke arah Ibu Ratmi, yang duduk di sofa utama seperti seorang ratu, dikelilingi oleh para dayangnya. Ibu Ratmi belum menyentuh makanan sama sekali. Ia hanya sibuk membanggakan tas barunya yang ia beli saat liburan ke Eropa minggu lalu. Puncak acara adalah saat makan siang bersama. Semua orang mengambil makanan dan duduk di meja makan yang panjang. Anindita ikut duduk di salah satu kursi kosong, berharap bisa sedikit berbaur. Baskoro duduk di kepala meja, di samping ibunya, tampak menikmati peran sebagai kepala keluarga yang sukses. Ibu Ratmi akhirnya mengambil piring. Ia berjalan perlahan ke meja prasmanan, matanya menyapu setiap hidangan. Kemudian, ia berhenti tepat di depan panci berisi sayur lodeh. Ia mengambil sendok sayur, mengaduknya sedikit, lalu menatap Anindita yang duduk di seberang meja. Lodeh lagi, ucapnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Ia meletakkan sendok sayur itu kembali dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang memecah keramaian. Anindita, apa di rumahmu dulu setiap hari hanya makan ini? Kenapa kamu suka sekali menyajikan makanan orang susah ini di rumahku? Tidak ada yang lebih berkelas sedikit. Seluruh meja mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Anindita. Beberapa sepupu muda menahan tawa, sementara yang lebih tua hanya menatap dengan kasihan. Anindita merasa wajahnya memanas. Ia merasa telanjang di bawah tatapan puluhan pasang mata itu. Ini bukan lagi sindiran. Ini adalah penghinaan langsung di depan forum keluarga besar. Ia melirik Baskoro, mencari sedikit saja pembelaan dari suaminya. Namun Baskoro hanya diam. Ia tampak salah tingkah. Matanya menghindari tatapan Anindita. Ia lebih memilih menenangkan ibunya daripada membela istrinya. Iya, Bu. Lidah kita bisa kaget nanti makan yang seperti ini, timpal Dewi sambil tertawa kecil, memecah keheningan dan membuat suasana semakin menyakitkan bagi Anindita. Selama 3 tahun, Anindita selalu menelan semua hinaan ini. Ia diam, ia sabar, ia mengalah. Ia selalu berpikir bahwa kesabarannya suatu saat akan membuahkan hasil. Bahwa suatu saat, mereka akan melihat ketulusannya. Tapi hari ini, di detik ini, ia sadar bahwa kesabarannya telah disalahartikan sebagai kelemahan. Kesabarannya hanya membuat mereka semakin berani menginjak-injak harga dirinya. Sebuah ketenangan yang aneh tiba-tiba menjalari dirinya. Ia sudah tidak merasakan malu atau takut lagi. Yang ada hanya rasa lelah yang teramat sangat. Lelah menjadi orang lain. Lelah berharap pada orang yang salah. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Ibu Ratmi. Suaranya tidak bergetar, tidak juga meninggi. Suaranya keluar dengan tenang dan jelas, membelah udara di ruangan itu. Lebih baik makanan kampung yang jujur daripada kemewahan yang penuh kepalsuan, Bu. Kalimat itu, meski diucapkan dengan pelan, terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan. Semua orang terperangah. Ibu Ratmi melotot. Tidak percaya menantunya yang selama ini seperti kerbau dicucuk hidung berani menjawabnya. Dewi ternganga. Bahkan para sepupu yang tadi menahan tawa kini terdiam 1000 bahasa. Namun, yang paling terkejut adalah Baskoro. Wajahnya memerah padam. Bukan karena malu ibunya menghina Anindita,
tapi karena malu egonya sebagai suami dan anak tercoreng. Di matanya, jawaban Anindita adalah sebuah pembangkangan. Sebuah deklarasi perang di depan seluruh klannya. Bagaimana bisa seorang istri yang ia selamatkan dari kehidupan sederhana berani mempermalukan ibunya, dan secara tidak langsung, dirinya. Amarah yang tak terkendali menguasai dirinya. Akal sehatnya menguap entah kemana. Matanya yang gelap tertuju pada satu objek di meja prasmanan. Satu-satunya objek yang menjadi sumber masalah hari ini. Mangkuk keramik putih berisi sayur lodeh yang masih mengepulkan uap panas. Dalam satu gerakan cepat yang tidak terduga, Baskoro berdiri, meraih mangkuk itu, dan berjalan menghampiri Anindita. "Kamu bilang apa tadi?" desisnya. Suaranya bergetar karena amarah. Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang kini kosong, seolah sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Baskoro tidak menunggu jawaban. Dengan sekuat tenaga, ia menyiramkan seluruh isi mangkuk itu tepat ke wajah Anindita. Panas. Itu adalah sensasi pertama yang dirasakan Anindita. Panas yang menyengat, membakar kulit pipi dan lehernya. Kuah santan yang kental menetes-netes dari rambutnya. Potongan labu siam dan kacang panjang menempel di bajunya. Bau gurih sayur lodeh kini terasa memuakan. Terdengar beberapa pekikan tertahan dari para tamu. Tapi tidak ada satupun yang bergerak dari kursi mereka. Tidak ada satupun yang menghampiri untuk menolong. Mereka hanya bisa membeku, menjadi penonton barisan depan dari sebuah drama kekerasan dalam rumah tangga. Rasa sakit fisik yang luar biasa menjalar di wajah Anindita. Tapi anehnya, ada rasa sakit lain yang jauh lebih dominan. Rasa sakit di hatinya. Diiringi oleh suara sesuatu yang pecah berkeping-keping. Itu bukan suara mangkuk keramik yang mungkin ikut terlempar ke lantai. Itu adalah suara hatinya. Suara harapan, cinta, dan pengabdiannya yang hancur lebur tanpa sisa. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang gemetar, menyingkirkan sepotong tempe dari pipinya. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang memerah, bukan karena tangisan tapi karena panas, menatap lurus ke arah Baskoro yang kini berdiri mematung dengan napas terengah-engah, tampak sama terkejutnya dengan perbuatannya sendiri. Kemudian, tatapan Anindita beralih ke Ibu Ratmi. Wanita tua itu tampak pucat. Ada kilat ketakutan di matanya, meski mungkin terselip juga kepuasan. Lalu tatapannya menyapu seluruh meja, dari Dewi yang menutup mulutnya dengan tangan, hingga para sepupu dan tante yang menunduk, tak berani balas menatapnya. Di tengah keheningan yang memekakan itu, Anindita bangkit dari kursinya. Gerakannya tenang dan terkendali, kontras dengan kekacauan yang baru saja menimpanya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan dinginnya sudah mengatakan segalanya. Dengan punggung tegap, ia berjalan meninggalkan ruang makan itu. Setiap langkahnya terasa mantap, menjauhi puing-puing pernikahannya. Ia berjalan melewati para tamu yang terpaku, keluar dari pintu utama rumah megah itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Di belakangnya, ia meninggalkan aroma sayur lodeh yang tumpah, keheningan yang canggung, dan awal dari sebuah penyesalan yang akan menghantui keluarga itu selamanya. Udara di luar gerbang rumah itu terasa berbeda. Anindita berdiri sejenak di trotoar, membiarkan kebisingan jalan raya menjadi satu-satunya suara yang mengisi kepalanya. Sensasi panas di wajahnya mulai berganti menjadi denyutan nyeri yang tajam dan tak henti-hentinya. Setiap embusan angin terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulitnya. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah orang tuanya bukan pilihan. Ia tidak sanggup melihat wajah ibu dan ayahnya yang akan hancur melihat keadaannya. Dan ia tidak mau membebani mereka dengan kehancuran rumah tangganya. Ia berjalan tanpa tujuan. Tangannya secara refleks memeluk tubuhnya sendiri. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menatap aneh. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan sedikit ngeri. Melihat wanita dengan pakaian bagus yang basah dan kotor oleh sisa makanan, dengan wajah yang mulai memerah dan melepuh. Anindita menundukkan kepalanya, berusaha menjadi tidak terlihat. Lalu sebuah nama muncul di benaknya. Satu-satunya jangkar yang ia miliki di tengah badai ini. Rina. Sahabatnya sejak kuliah. Seorang wanita tangguh yang memilih jalur hukum sebagai jalan hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyetop taksi yang kebetulan lewat. Di dalam taksi, ia hanya menyebutkan alamat apartemen Rina dengan suara lirih. Sopir taksi itu meliriknya dari kaca spion. Keningnya berkerut cemas. Tapi ia tidak bertanya apa-apa. Anindita bersyukur untuk itu.
Ia menyandarkan kepalanya yang terasa berat di kaca jendela yang dingin. Pemandangan kota yang bergerak cepat di luar tampak kabur dan tidak nyata. Sama seperti hidupnya saat ini. Ia tidak menangis. Air matanya terasa kering. Seolah seluruh cairannya telah menguap bersama panasnya sayur lodeh tadi. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan rasa sakit yang membakar. Ketika pintu apartemen Rina terbuka, sahabatnya itu terdiam selama beberapa detik. Matanya yang biasanya tajam dan penuh percaya diri kini membelalak kaget. Memindai penampilan Anindita dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Anin, ya Tuhan, apa yang terjadi?" desis Rina, langsung menarik Anindita masuk dan menutup pintu. Di dalam kehangatan dan keamanan apartemen Rina, pertahanan Anindita akhirnya sedikit runtuh. Tubuhnya mulai gemetar hebat, sebuah reaksi tertunda dari syok yang ia alami. "Baskoro," hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya yang mulai terasa kaku. Rina tidak perlu bertanya lebih lanjut. Ia melihat wajah Anindita yang melepuh, melihat sisa sayuran di bajunya, dan amarah yang dingin langsung terpancar di matanya. Sebagai seorang pengacara yang sering menangani kasus-kasus pelik, ia bisa menyusun kronologi kejadian hanya dari melihat korbannya. "Kita ke rumah sakit sekarang," ucap Rina tegas. Tidak ada bantahan. Ia mengambil jaketnya, membantu Anindita mengenakannya untuk menutupi bajunya yang kotor, lalu memapahnya keluar menuju mobil. Ruang gawat darurat berbau antiseptik dan keputusasaan. Anindita duduk diam di brankar sementara seorang dokter dengan wajah serius memeriksa lukanya. Rina berdiri di sampingnya, mengurus administrasi dan menjawab pertanyaan perawat dengan efisien. "Luka bakar tingkat 1 dan 2, di area pipi kanan, sebagian dahi, dan leher," ucap dokter itu setelah selesai memeriksa. "Kita harus segera membersihkannya untuk mencegah infeksi dan meminimalisir bekas luka. Mungkin akan terasa sangat sakit. Dan memang sakit. Sakit yang tak terperikan." Ketika perawat dengan hati-hati membersihkan lukanya dengan cairan antiseptik, Anindita mencengkeram pinggiran brankar begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap sentuhan terasa seperti disetrika dengan besi panas. Ia menggigit bibir bawahnya untuk menahan teriakan, membiarkan rasa sakit fisik itu mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit di hatinya. Rina memegang tangannya erat, menyalurkan kekuatan dalam diam. Setelah dibersihkan dan diberi salep khusus, wajah Anindita dibalut dengan perban steril. Hanya mata kirinya, sebagian hidung, dan mulutnya yang terlihat. Ia kini menjadi wanita tanpa wajah, tanpa identitas. Kembali di apartemen Rina. Malam sudah larut. Anindita berbaring di sofa, dengan obat penahan nyeri yang mulai bekerja, membuat tubuhnya terasa melayang. Rina duduk di kursi di sampingnya, menatapnya dengan tatapan marah dan khawatir. "Kita bisa tuntut dia pasal KDRT. Anin, visumnya sudah jelas. Ini adalah bukti kekerasan fisik yang tidak terbantahkan. Dia bisa masuk penjara," kata Rina. Suaranya syarat dengan profesionalisme seorang pengacara. Anindita menggeleng pelan, sebuah gerakan kecil yang terasa sangat berat. "Penjara terlalu mudah, Rin." Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Penjara hanya akan memberinya makan gratis dan atap di atas kepalanya selama beberapa tahun. Setelah itu ia bebas. Keluarganya akan tetap hidup dalam kemewahan, meratapi nasibnya sebentar, lalu melupakanku. Itu bukan keadilan." Rina mengerutkan kening. "Lalu apa yang kamu mau, Anin?" Anindita tidak menjawab. Dengan susah payah, ia bangkit dari sofa. Ia berjalan tertatih menuju kamar mandi. Rina mengikutinya dengan cemas. Di depan cermin besar di atas wastafel, Anindita berhenti. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan separuh wajah terbungkus perban putih. Monster yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Ia menatap bayangan itu lama sekali. Ia tidak lagi melihat Anindita yang sabar, Anindita yang penurut, Anindita yang selalu berharap pada kebaikan orang lain. Wanita di cermin itu adalah orang asing. Matanya yang tidak tertutup perban menatap balik dengan kilat yang dingin dan keras. Kilat yang belum pernah Anindita lihat sebelumnya. Ia teringat semua momen selama 3 tahun terakhir. Setiap sindiran Ibu Ratmi. Setiap lirikan meremehkan dari para iparnya. Setiap kali Baskoro diam 1000 bahasa saat ia dihina. Setiap kali Baskoro mengambil idenya dan mengakuinya sebagai miliknya. Semangkuk sayur lodeh panas itu bukanlah puncaknya. Itu hanyalah titik terendah. Itu adalah momen yang membakar habis sisa-sisa cinta dan harapan terakhir dari dalam dirinya. Dari abu itu,
Sesuatu yang baru telah lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Aku tidak akan menuntutnya atas kekerasan ini, ucap Anindita pada bayangannya sendiri. Rina, yang berdiri di ambang pintu, mendengarkan dengan napas tertahan. Kekerasan fisik akan meninggalkan bekas luka yang mungkin bisa pudar. Tapi aku akan memberikan mereka luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh perban di pipinya dengan lembut. Aku akan mengambil semua yang mereka banggakan. Aku akan meruntuhkan istana pasir yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku akan miskinkan Baskoro, dan aku akan membuat Ibu Ratmi serta seluruh keluarganya yang angkuh itu merasakan artinya nelangsa yang sesungguhnya. Suaranya mantap, tanpa getar keraguan sedikit pun. Sumpah itu telah terucap. Di dalam kamar mandi yang sunyi itu, disaksikan oleh sahabatnya dan bayangannya yang terluka, Anindita yang lama telah mati. Dan Anindita yang baru telah menetapkan tujuan hidupnya. Bukan lagi untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk melaksanakan pembalasan. Beberapa hari berikutnya adalah masa pemulihan sekaligus penyusunan strategi. Apartemen Rina yang nyaman menjadi markas perang mereka. Anindita lebih banyak diam, membiarkan luka di wajahnya sembuh perlahan. Tapi di dalam kepalanya, otaknya bekerja tanpa henti. Ia seperti seorang jenderal yang sedang memetakan medan pertempuran, mengidentifikasi titik lemah musuh, dan mempersiapkan persenjataan. Rina, setelah melihat kobaran api di mata sahabatnya malam itu, memutuskan untuk mendukungnya 100%. Ia mengesampingkan buku-buku hukum konvensional dan mulai berpikir seperti ahli strategi. Langkah pertama adalah modal, kata Rina suatu pagi, sambil meletakkan secangkir teh hangat di samping Anindita. Untuk berperang, kita butuh amunisi. Kita butuh uang untuk biaya operasional, untuk menyewa orang jika perlu, dan untuk bertahan hidup selama proses ini. Anindita mengangguk. Ia sudah memikirkan ini. Aku punya sesuatu, ucapnya. Hari itu juga, dengan wajah yang masih sebagian tertutup perban dan sebuah kacamata hitam besar untuk menutupi matanya, Anindita pergi bersama Rina ke sebuah bank di pusat kota. Bukan bank tempat ia dan Baskoro memiliki rekening bersama. Ini adalah bank lain, tempat ia menyimpan rahasia kecilnya. Di dalam ruang brankas yang dingin dan senyap, Anindita membuka sebuah kotak penyimpanan harta benda. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau emas batangan. Hanya ada beberapa tumpuk dokumen. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Isinya adalah sertifikat tanah asli atas namanya. Sebidang tanah warisan dari almarhum ayahnya, berlokasi di pinggiran kota yang kini berkembang pesat menjadi kawasan bisnis baru. Baskoro dan keluarganya tidak pernah tahu tentang aset ini. Anindita sengaja menyimpannya sebagai jaring pengaman, sebuah firasat yang entah kenapa selalu ia miliki. Nilainya sudah naik hampir 10 kali lipat sejak ayah meninggal, kata Anindita sambil menyerahkan dokumen itu pada Rina. Ini modal kita. Jual tanah ini secepatnya. Rina memeriksa dokumen itu. Matanya berbinar melihat potensi di baliknya. Ini lebih dari cukup. Anin, ini bukan sekadar amunisi. Ini sebuah meriam. Setelah urusan modal selesai, tantangan berikutnya adalah mengambil senjata utama Anindita. Senjata yang jauh lebih berharga daripada tanah warisan. Yaitu data. Semua bukti kontribusinya, semua jejak digital yang bisa membuktikan bahwa ia adalah otak di balik bisnis Baskoro, tersimpan di dalam laptop pribadinya yang tertinggal di neraka itu. Bagaimana kita mengambilnya? Tanya Rina. Kita bisa meminta secara resmi melalui surat pengacara, tapi itu akan membuat mereka curiga. Tidak, jawab Anindita. Aku akan mengambilnya sendiri. Rina menatapnya cemas. Itu terlalu berisiko. Anin, bagaimana jika mereka ada di rumah? Mereka tidak akan ada di rumah, kata Anindita yakin. Hari ini hari Kamis. Mas Baskoro pasti ada rapat di luar kantor sampai sore. Dan Ibu Ratmi, setiap Kamis siang adalah jadwalnya berkumpul dengan klub sosialita di Hotel Bintang 5. Rumah itu akan kosong, kecuali mungkin seorang asisten rumah tangga di bagian belakang. Kepercayaan diri dalam suara Anindita membuat Rina yakin. Sore itu, mereka melancarkan operasi senyap. Anindita, dengan menyamar menggunakan topi lebar, kacamata hitam, dan masker yang menutupi perbannya, turun dari mobil Rina beberapa blok dari rumahnya. Ia masih memiliki kunci cadangan yang selalu ia simpan di dompetnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasukkan kunci ke lubang pintu.
Rasanya seperti seorang pencuri yang memasuki rumahnya sendiri. Udara di dalam rumah terasa dingin dan asing. Ia tidak membuang waktu. Ia langsung menuju ruang kerja Baskoro. Semuanya masih sama seperti saat ia tinggalkan. Cangkir kopi yang ia buatkan terakhir kali bahkan masih ada di meja, sudah berjamur. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan laptopnya ke dalam tas jinjing besar yang ia bawa. Matanya kemudian menyapu rak buku dan laci meja. Ia tahu persis di mana Baskoro menyimpan dokumen-dokumen penting. Ia mengambil beberapa map berisi kontrak-kontrak lama, laporan keuangan tahunan, dan yang terpenting, sebuah buku catatan kecil tempat Baskoro biasa menulis ide-ide mentah, yang sebagian besar adalah hasil diskusi mereka. Ia juga mengambil beberapa tagihan kartu kredit atas nama Ibu Ratmi dan Dewi yang dibayarkan menggunakan rekening perusahaan, sesuatu yang selalu ia anggap tidak benar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia sudah kembali keluar dari rumah itu, membawa serta seluruh arsenal digital dan fisiknya. Malamnya, di apartemen Rina, mereka berdua membungkuk di depan laptop Anindita yang kini menyala terang. Anindita membuka file-file yang ia lindungi dengan kata sandi yang rumit. Ia menunjukkan pada Rina folder-folder yang tersimpan rapi. Ada folder, konsep desain, berisi sketsa-sketsa awal dan presentasi yang tidak pernah dilihat Baskoro. Ada folder, analisis pasar, penuh dengan data dan grafik yang ia olah sendiri. Ada folder, korespondensi, berisi salinan email-email di mana ia memberikan masukan detail pada Baskoro tentang negosiasi dengan pemasok. Dan yang paling penting, ada sebuah file Excel tersembunyi. Isinya adalah pembukuan ganda. Satu versi adalah yang resmi dilaporkan ke kantor pajak. Versi lainnya adalah versi asli, yang mencatat semua aliran dana, termasuk pengeluaran-pengeluaran pribadi keluarga yang dibebankan ke perusahaan, dan beberapa transaksi dengan pemasok yang sengaja digelembungkan nilainya. Rina menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Ia tahu sahabatnya cerdas, tapi ia tidak menyangka tingkat kecerdasan dan ketelitiannya sudah sejauh ini. Anindita bukan hanya istri yang teraniaya, ia adalah seorang auditor internal dan ahli strategi yang tidak dibayar. Ya Tuhan, Anin, ini adalah bom nuklir, desis Rina. Rasa kagum bercampur ngeri. Kamu bisa menghancurkan seluruh bisnisnya hanya dengan file ini. Anindita menatap layar dengan dingin. Bisnisnya dibangun di atas keringat dan air mataku. Rin, sudah sepantasnya aku yang memutuskan kapan bisnis itu harus runtuh. Rina mengangguk pelan. Kini paham sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian atau KDRT. Ini adalah perebutan kekuasaan yang kompleks. Ia menutup laptop itu. Oke, Jenderal, katanya sambil menatap Anindita dengan sorot mata baru yang penuh hormat. Amunisi sudah lengkap. Modal sudah siap. Sekarang, kita susun rencana perangnya. Langkah demi langkah. Di tengah tumpukan dokumen dan cahaya layar laptop, dua wanita itu mulai merancang kejatuhan sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas keangkuhan dan kebohongan. Perang Anindita baru saja akan dimulai. Rencana itu tidak disusun dalam semalam. Anindita dan Rina menghabiskan hampir 2 minggu penuh di dalam apartemen yang kini beralih fungsi menjadi pusat komando. Siang hari mereka berdiskusi, membedah setiap data, dan menyusun skenario. Malam hari, Anindita akan duduk sendirian di depan laptop, bukan lagi untuk mengerjakan tugas-tugas tak terlihat untuk suaminya, melainkan untuk membangun persenjataannya sendiri. Luka di wajahnya mulai mengering, meninggalkan parut kemerahan yang terasa gatal. Setiap kali ia tak sengaja menyentuhnya, rasa gatal itu seolah menyulut kembali api dendam di hatinya. Target pertama mereka sudah jelas. Proyek besar dengan klien dari Jerman yang konsepnya 100% adalah milik Anindita. Itu adalah mahkota yang akan dipamerkan Baskoro, dan Anindita memutuskan untuk merebut mahkota itu bahkan sebelum sempat menyentuh kepala suaminya. Dengan sebagian dana dari penjualan tanah yang diproses cepat oleh Rina, mereka melakukan langkah pertama. Rina, dengan keahlian hukumnya, mendaftarkan sebuah perusahaan konsultan baru dalam waktu singkat. Namanya sengaja dibuat umum dan profesional, Graha Cipta Solusi. Tidak ada jejak Anindita maupun Rina di atas kertas. Perusahaan itu terdaftar atas nama salah satu kerabat jauh Rina yang bisa dipercaya dan dibayar untuk meminjamkan namanya. Mereka menyewa sebuah kantor virtual untuk mendapatkan alamat bisnis yang kredibel dan nomor telepon khusus. Sementara Rina mengurus legalitas, Anindita bekerja di belakang layar. Ia membuka kembali file proposal yang pernah ia jelaskan pada Baskoro. Ia tidak hanya menyalinnya,
ia menyempurnakannya. Ia menambahkan analisis risiko yang lebih mendalam, proyeksi keuntungan yang lebih detail, dan menyertakan daftar pemasok material ramah lingkungan alternatif dari Asia Tenggara yang harganya jauh lebih kompetitif daripada pemasok Eropa yang biasa digunakan Baskoro. Ia bahkan membuat beberapa render 3 dimensi yang lebih hidup dan menarik. Proposal itu kini bukan hanya brilian, tapi juga tak terkalahkan dari segi bisnis. Malam itu, dari sebuah laptop baru yang bersih dari jejak digital apapun, sebuah email dikirimkan ke direktur pengadaan perusahaan Jerman tersebut. Email itu ditulis dalam bahasa Inggris bisnis yang sempurna, memperkenalkan Graha Cipta Solusi sebagai firma konsultan butik yang spesialis dalam desain furnitur berkelanjutan. Isinya singkat dan menusuk. Dengan hormat, kami mendengar bahwa perusahaan Anda sedang mencari mitra untuk proyek Green Living. Kami memahami visi Anda dan telah mengembangkan sebuah proposal tandingan yang kami yakini lebih komprehensif, inovatif, dan efisien secara biaya. Kami mohon kesediaan Anda untuk meninjaunya sebagai bahan pertimbangan. Kami yakin Anda akan menemukan nilai yang signifikan di dalamnya. Proposal yang telah disempurnakan itu dilampirkan. Anindita menekan tombol "Kirim" dengan jari yang mantap. Umpan telah dilempar ke kolam. Sekarang, ia tinggal menunggu ikan besar itu memakannya. Penantian itu tidak berlangsung lama. Anindita telah melakukan satu hal cerdik sebelum ia meninggalkan rumah Baskoro untuk selamanya. Ia pernah membantu Baskoro menyinkronkan email kerjanya ke ponselnya, agar ia bisa memantau jadwal suaminya. Baskoro, yang gagap teknologi, tidak pernah tahu bagaimana cara membatalkan sinkronisasi itu. Dari sebuah aplikasi di ponsel lamanya, Anindita masih bisa melihat email masuk ke akun Baskoro, meskipun ia tidak bisa membalasnya. Itu adalah jendela kecilnya untuk memantau dampak dari serangannya. 3 hari setelah email itu dikirim, sebuah email baru masuk ke kotak masuk Baskoro. Pengirimnya adalah klien dari Jerman itu. Anindita menahan napas saat membukanya. Isinya lebih baik dari yang ia harapkan. Bapak Baskoro YTH, terima kasih atas proposal Anda. Kami cukup terkesan dengan konsep dasarnya. Akan tetapi, kami baru saja menerima sebuah proposal lain dari pihak ketiga yang menawarkan pendekatan yang jauh lebih detail dan sejalan dengan strategi efisiensi kami. Oleh karena itu, dengan menyesal kami sampaikan bahwa kami akan menunda keputusan terkait proyek ini untuk melakukan peninjauan lebih lanjut. Kami akan menghubungi Anda kembali jika ada perkembangan. Anindita tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus dalam beberapa minggu terakhir. Meski senyum itu terasa kaku di kulit wajahnya yang terluka. Ditunda adalah bahasa bisnis untuk penolakan halus. Ia tahu proposalnya telah menghantam target dengan telak. Malam itu, ponselnya berdering. Nama, Mas Baskoro, tertera di layar. Anindita membiarkannya berdering beberapa saat, menikmati setiap getaran telepon yang menyiratkan kepanikan itu. Akhirnya, ia mengangkatnya. "Halo," jawabnya dengan suara datar. "Anin, kamu di mana?" Suara Baskoro terdengar panik dan frustrasi. Proyek dari Jerman itu, ada masalah besar. Mereka menundanya. Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Apa kamu menyimpan file cadangan dari proposal yang kita diskusikan waktu itu? Aku tidak bisa menemukannya di laptopku. Begitu lugunya suaminya itu. Bahkan di tengah krisis, yang ia pikirkan bukanlah keadaan Anindita, melainkan file pekerjaan yang bisa menyelamatkannya. Ia bahkan tidak sadar bahwa kita diskusikan adalah versinya untuk kamu yang memikirkannya. Aku tidak tahu apa-apa, Mas, dan semua file pekerjaanmu ada di laptopmu. Bukankah kamu yang selalu bilang itu urusan bisnis yang rumit dan aku tidak akan mengerti? Jawab Anindita, mengutip kembali kata-kata suaminya dengan nada dingin. Terdengar suara Baskoro mengumpat di seberang telepon, diikuti suara bantingan barang. Lalu hening sejenak. "Lalu di mana kamu sekarang, Anin?" "Pulang. Ibu mencarimu," katanya, nadanya sedikit melunak. Sebuah taktik basi yang sudah sering ia gunakan. Anindita tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Sampaikan salamku untuk ibu. Katakan padanya, aku sedang sibuk," ucapnya. "Sibuk apa?" tanya Baskoro bingung. "Sibuk mempersiapkan neraka untuk kalian semua," bisik Anindita pelan, sebelum akhirnya memutus sambungan. Ia melempar ponsel itu ke sofa. Langkah pertama berhasil. Ia telah mengguncang surga bisnis suaminya dari dalam. Badai kecil ini akan segera menjadi topan yang akan meratakan segalanya.
Keluarga itu sudah merasakan anginnya. Tapi mereka belum tahu bahwa pusat badai itu adalah wanita yang pernah mereka siram dengan semangkuk sayur lodeh panas. Setelah badai pertama berlalu, Anindita memberi jeda. Ia tahu seni berperang bukan hanya tentang menyerang, tapi juga tentang waktu. Ia membiarkan Baskoro dan keluarganya terombang-ambing dalam kebingungan dan kepanikan kecil mereka. Kegagalan proyek Jerman itu pasti menimbulkan riak di dalam perusahaan. Pemasukan berkurang, tekanan meningkat. Ini adalah waktu yang tepat untuk membiarkan racun keraguan dan saling menyalahkan menyebar di antara mereka. Selama 3 minggu berikutnya, Anindita fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai mengikuti kursus manajemen bisnis dan keuangan secara daring, mempertajam pengetahuannya dengan teori-teori formal. Ia juga mulai merancang portofolionya sendiri, menuangkan ide-ide desain yang selama ini hanya tersimpan di kepalanya ke dalam sketsa-sketsa digital yang indah. Ia tidak hanya ingin menghancurkan masa lalu Baskoro, ia sedang membangun masa depannya sendiri. Setiap hari, luka di wajahnya semakin memudar, berubah menjadi jaringan paru tipis yang menjadi pengingat permanen akan sumpahnya. Rina, di sisi lain, bekerja tanpa henti. Ia mengubah data-data dari laptop Anindita menjadi dokumen hukum yang solid dan tak terbantahkan. Ia menyusun gugatan cerai yang paling tebal dan paling menakutkan yang pernah ia buat sepanjang karirnya. Hari itu akhirnya tiba. Di kantor Rina yang rapi dan menghadap gedung-gedung pencakar langit Jakarta, dokumen final itu tergeletak di atas meja. Ini bukan gugatan cerai biasa, Anin, kata Rina sambil menepuk tumpukan kertas tebal itu. Ini adalah deklarasi perang. Kita tidak hanya meminta harta Gonogini. Kita menuntut pengakuan atas hak kekayaan intelektual dan kontribusi modal kerja tak berwujudmu selama 3 tahun. Angka 70% itu bukan angka asal-asalan. Aku sudah membuat perhitungannya, berdasarkan nilai proyek yang lahir dari idemu. Dan ini adalah kartu as kita. Rina membuka lampiran terakhir dari gugatan itu. Judulnya, Lampiran C, Audit Internal Awal atas dugaan penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Di dalamnya, terlampir rapi salinan tagihan-tagihan kartu kredit Ibu Ratmi dan Dewi, biaya liburan keluarga, bahkan cicilan mobil pribadi Dewi, yang semuanya dibayar dari rekening perusahaan. Kita tidak menuduh mereka menggelapkan pajak. Itu urusan Dirjen Pajak nanti, jelas Rina. Kita hanya menunjukkan fakta bahwa perusahaan ini dikelola secara tidak profesional dan merugikan salah satu pihak yang berkontribusi, yaitu kamu. Ini akan memaksa mereka di pengadilan untuk membuka seluruh buku keuangan mereka untuk membuktikan bahwa kita salah. Jika mereka menolak, mereka akan langsung terlihat bersalah. Ini jebakan Batman, Anin. Mereka tidak bisa menang. Anindita mengangguk. Hatinya terasa dingin dan mantap. Lakukan, Rin. Kirim sekarang. Seorang kurir pengadilan yang berseragam resmi tiba di depan gerbang rumah mewah itu pada suatu sore yang tenang. Ibu Ratmi yang sedang bersantai di teras sambil minum teh, menerima amplop coklat besar itu dengan kening berkerut. Ia mengira itu hanyalah surat penawaran biasa. Ia membukanya dengan malas. Matanya membelalak saat membaca kop surat dari pengadilan agama, lalu semakin terbelalak saat membaca nama Anindita dan Baskoro sebagai penggugat dan tergugat. Ia membaca sekilas isinya, kata-kata seperti gugatan cerai, tuntutan harta bersama, dan 70% aset perusahaan melompat-lompat di depan matanya. Tangannya gemetar, cangkir teh yang ia pegang jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping, sama seperti ketenangan hidupnya. Di kantornya, Anindita dan Rina menunggu. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kurang dari 1 jam setelah kurir mengkonfirmasi pengiriman, ponsel Anindita berdering lagi. Nama, Mas Baskoro, muncul di layar. Kali ini, Anindita menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya, lalu menjawab panggilan itu dan menyalakan mode pengeras suara agar Rina bisa mendengar. Apa-apaan ini, Anin? Suara Baskoro bukan lagi panik, melainkan meledak-ledak seperti gunung berapi. Kamu sudah gila. Gugatan cerai. Dan 70%. Kamu pikir kamu siapa menuntut hartaku? Anindita diam, membiarkan Baskoro mengeluarkan semua amarahnya. Ia mendengar suara ibunya di latar belakang, menangis histeris. 3 tahun kamu numpang hidup enak di rumahku, makan dari uangku, sekarang kamu mau merampokku. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tidak tahu terima kasih. Cabut gugatan itu sekarang. Anin. Sekarang juga.
Setelah rentetan makian itu berhenti dan hanya terdengar suara napas Baskoro yang terengah-engah, Anindita akhirnya merespons. Suaranya tenang, datar, dan sedingin es di kutub utara. Ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Aku pikir aku siapa? Mas, tanyanya retoris. Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara yang tegang. Aku adalah orang yang memberimu ide proyek Jerman itu. Aku adalah orang yang membuatkanmu laporan keuangan setiap akhir bulan. Aku adalah orang yang menyusun strategi saat bisnismu hampir bangkrut 2 tahun lalu. Aku adalah fondasi tak terlihat yang kau injak-injak setiap hari untuk membuatmu terlihat tinggi. Aku adalah orang yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Keheningan total di seberang telepon. Dan sekarang, aku datang untuk menagih upahku, lanjut Anindita. Jika ada lagi yang ingin kamu sampaikan, bicaralah dengan pengacaraku. Klik. Anindita memutus sambungan. Ia menatap Rina, yang balas menatapnya dengan campuran kaget dan kekaguman yang luar biasa. Kartu as telah diletakkan di atas meja. Permainan telah dimulai sesuai aturannya. Di dalam rumah mewah itu, Anindita bisa membayangkan kekacauan yang terjadi. Baskoro yang pucat pasi menatap tumpukan kertas di tangannya. Ibu Ratmi yang menangis, bukan karena kehilangan menantu, tapi karena takut kehilangan status dan kekayaannya. Horor itu akhirnya mulai merayap masuk ke dalam tulang mereka. Horor saat mereka menyadari bahwa wanita lemah yang selama ini mereka remehkan, ternyata memegang tali gantungan di leher mereka semua. Dinding-dinding di rumah mewah itu seolah ikut bergetar oleh amarah Baskoro yang meledak-ledak. Setelah Anindita memutus telepon, ia membanting ponselnya ke lantai hingga layarnya retak seribu. Ibu Ratmi, yang sejak tadi menyimak dengan wajah pucat, kini mulai meratap dengan suara melengking. Ini semua salahmu, Baskoro. Kenapa kamu bisa begitu bodoh sampai membiarkan dia tahu semua urusan bisnismu? Ibu sudah bilang dari dulu, perempuan dari keluarga susah itu licik dan penuh perhitungan. Lihat sekarang, dia mau merampas semua hasil kerja kerasmu. Bukan kerja kerasku, Bu, tapi kerja keras kita. Ibu juga menikmati hasilnya, kan? Bentak Baskoro. Untuk pertama kalinya ia berani membantah ibunya. Kepalanya terasa mau pecah. Di satu sisi ia dihantam oleh gugatan Anindita. Di sisi lain ia disudutkan oleh ratapan ibunya. Tak lama, Dewi datang. Ia pasti mendengar keributan itu dari pavilionnya yang berada di samping rumah utama. Ia masuk dengan wajah panik setelah mendapat telepon singkat dari ibunya. Matanya langsung tertuju pada tumpukan kertas gugatan di atas meja. Apa ini benar, Mas? 70%. Pekiknya tidak percaya. Lalu apa yang tersisa untuk kita? Bagaimana dengan cicilan mobilku? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak? Kepanikan Dewi bukan tentang nasib kakaknya, melainkan tentang gaya hidupnya yang terancam. Di tengah kekacauan itu, sifat asli mereka semua terkuak. Tidak ada lagi keluarga yang solid. Yang ada hanyalah sekumpulan individu egois yang takut kehilangan zona nyaman mereka. Ibu juga sih. Kenapa harus disiram segala? Kan jadi begini urusannya. Jadi ada alasan dia buat menuntut macam-macam. Semprot Dewi pada ibunya. Apa kamu menyalahkan ibu? Bentak Ibu Ratmi tak terima. Seharusnya suamimu itu yang bisa mendidik istri. Bukan malah diam saja saat ibunya dihina. Perdebatan sengit itu terus berlanjut. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan masa lalu, mengubah ruang tamu yang megah itu menjadi arena pertarungan yang riuh dan memalukan. Baskoro hanya bisa memegangi kepalanya yang pening. Wanita yang selama ini menjadi penengah dan solusi diam-diam di rumah ini telah pergi. Dan kini ia meninggalkan mereka dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Langkah pertama Baskoro adalah menyewa pengacara. Ia memilih firma hukum korporat yang mahal. Firma yang biasa menangani sengketa bisnis, bukan perceraian. Ia pikir dengan nama besar pengacara itu, Anindita akan gentar. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah mempelajari berkas gugatan dari pihak Anindita, pengacara Baskoro yang berwajah serius itu justru menggelengkan kepala. Pak Baskoro, ini bukan gugatan cerai biasa, kata pengacara itu dalam pertemuan mereka. Ini adalah tuntutan sengketa aset perusahaan yang dibungkus dalam kasus perceraian. Bukti-bukti yang mereka lampirkan sangat detail dan terstruktur. Jika lampiran C tentang penyalahgunaan aset ini benar, posisi Anda sangat lemah. Untuk sementara, saya sarankan semua aset utama perusahaan dibekukan agar tidak mempersulit keadaan di pengadilan.
Dunia Baskoro seakan runtuh untuk kedua kalinya. Aset dibekukan berarti tidak ada aliran uang tunai. Tidak ada dana untuk proyek baru. Bahkan untuk membayar gaji karyawan pun akan sulit. Kepanikan kini berubah menjadi teror nyata. Karena jalur hukum terasa buntu, mereka mencoba jalur non-hukum. Dewi, dengan segala kebenciannya, mulai mengirimkan pesan-pesan singkat ke nomor Anindita. Isinya penuh dengan makian dan ancaman. Awas kamu ya perempuan ular. Perampok. Kami akan buat hidupmu lebih sengsara dari pengemis jalanan. Anindita membaca pesan-pesan itu di sofa apartemen Rina. Tidak ada rasa takut. Hanya ada kepuasan dingin yang aneh. Ia membaca setiap kata, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Ancaman kosong dari orang-orang yang sedang tenggelam. Ketika ancaman tidak berhasil, mereka mengubah taktik. Ibu Ratmi yang mengambil alih. Suatu malam, ia menelepon Anindita. Suaranya dibuat serak dan penuh penyesalan. Sebuah akting yang menyedihkan. Anin, nak, ini ibu, sapanya lirih. Anindita diam, tidak merespons. Maafkan ibu ya, nak. Maafkan Mas Baskoro juga. Kami semua hilaf waktu itu. Ibu tahu ibu salah. Pulanglah, nak. Kita ini keluarga. Kita selesaikan baik-baik di rumah. Jangan pakai pengacara segala. Kasihan Mas Baskoro. Anindita hampir tertawa mendengar sandiwara itu. Keluarga? Mereka baru menganggapnya keluarga saat neraca keuangan mereka terancam minus. Semua urusan sekarang melalui pengacara saya. Bu? Jawab Anindita. Suaranya sedingin es. Ia tidak memanggilnya Ibu lagi. Ia memanggilnya Bu. Sebuah panggilan formal yang menciptakan jarak ribuan kilometer di antara mereka. Selamat malam. Ia memutus sambungan sebelum Ibu Ratmi sempat melanjutkan aktingnya. Ia menatap keluar jendela, ke gemerlap lampu kota Jakarta. Di salah satu rumah mewah di bawah sana, sebuah keluarga sedang dilanda kepanikan. Mereka menebar ancaman dan menyebar tangisan palsu, mencoba segala cara untuk menariknya kembali ke dalam sangkar. Tapi mereka tidak tahu, burung yang mereka lukai itu kini telah memiliki sayap dari baja. Dan ia tidak akan pernah kembali. Ia akan terbang tinggi, sambil melihat sangkar emas itu terbakar habis dari kejauhan. Undangan untuk mediasi datang 2 minggu kemudian. Itu adalah prosedur standar, sebuah upaya terakhir dari pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum perang sesungguhnya dimulai di ruang sidang. Rina menjelaskan bahwa kehadiran mereka bersifat wajib. Kamu siap, Anin? Tanya Rina sehari sebelum jadwal mediasi. Ini akan menjadi pertama kalinya kamu bertatap muka dengan mereka semua sejak kejadian itu. Anindita mengangguk. Aku siap. Jawabnya mantap. Ia menghabiskan malam itu bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan persiapan mental. Ia memilih pakaiannya dengan saksama. Bukan gaun, bukan pula pakaian yang terlalu mencolok. Ia memilih setelan celana bahan berwarna abu-abu gelap, dipadu dengan blazer berwarna senada dan kemeja putih bersih di dalamnya. Pakaian yang memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Rambutnya ia tata rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Termasuk bekas luka di pipi kanannya. Ia tidak akan menyembunyikannya. Bekas luka itu adalah medalinya. Pengingat permanen tentang siapa dirinya sekarang dan kenapa ia melakukan ini semua. Ruang mediasi di sebuah kantor hukum terasa dingin dan tegang. Baskoro, Ibu Ratmi, dan Dewi sudah duduk di salah satu sisi meja oval yang panjang. Mereka tampak kuyu. Pakaian mahal yang mereka kenakan tidak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah mata dan gurat stres di wajah mereka. Pengacara Baskoro duduk di sampingnya, tampak gelisah sambil membolak-balik catatannya. Pintu terbuka. Anindita melangkah masuk, diikuti oleh Rina. Semua kepala di ruangan itu menoleh. Keheningan jatuh seperti batu. Mereka semua tertegun melihatnya. Wanita yang melangkah masuk itu bukan Anindita yang mereka kenal. Bukan istri penurut berwajah sendu yang selalu menunduk. Wanita ini berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan tatapan mata yang tajam dan tenang. Ia tampak lebih berkuasa daripada siapapun di ruangan itu. Anindita duduk dengan tenang di seberang mereka, meletakkan tasnya di samping kursi. Ia bisa merasakan tatapan mereka tertuju pada bekas luka di wajahnya. Ia tidak menghindar. Ia membiarkan mereka melihat hasil karya mereka. Mediator, seorang pria paruh baya yang bijaksana, memulai sesi dengan basa-basi tentang pentingnya perdamaian dalam keluarga.
Pengacara Baskoro kemudian angkat bicara, mencoba melukiskan kliennya sebagai suami yang hilaf dan bahwa tuntutan Anindita adalah reaksi emosional yang berlebihan. Rina hanya mendengarkan dengan sabar. Ketika giliran pihaknya tiba, ia tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum tipis. "Mari kita lupakan sejenak tentang emosi dan kita bicara tentang fakta," kata Rina sambil membuka sebuah map besar. Ia meletakkan 2 lembar kertas di tengah meja. Lembar pertama adalah salinan proposal, Green Living, yang ditemukan di laptop Baskoro. Lembar kedua adalah salinan proposal superior yang dikirim oleh Graha Cipta Solusi. "Pak Baskoro, bisakah Anda jelaskan kenapa 2 proposal ini memiliki konsep dasar, analisis pasar, bahkan beberapa kalimat yang identik, padahal yang satu jelas-jelas jauh lebih detail dan menguntungkan?" tanya Rina dengan nada sopan yang mematikan. Baskoro pucat pasi. Ia tergagap, tidak bisa menjawab. Kemudian, Rina mengeluarkan lembaran lain. Salinan tagihan kartu kredit Ibu Ratmi untuk perjalanan ke Eropa. "Ibu Ratmi, dengan hormat saya bertanya, apakah perjalanan ini merupakan sebuah perjalanan dinas yang relevan dengan bisnis furnitur anak Anda, sehingga biayanya harus dibebankan pada perusahaan?" tanya Rina lagi, matanya menatap lurus ke arah wanita tua itu. Wajah Ibu Ratmi memerah, lalu pucat. Ia melirik ke arah pengacaranya, mencari bantuan. Tapi pengacara itu hanya bisa menunduk, pura-pura membaca dokumen. Dan terakhir, Rina meletakkan sebuah cetakan email di depan Baskoro. Email singkat beberapa bulan lalu. "Anin, tolong pikirkan strategi untuk klien X. Aku buntu." Rina membacakan kalimat itu dengan lantang dan jelas. "Apakah ini tulisan Anda, Pak Baskoro?" Tembok pertahanan mereka runtuh seketika. Di hadapan bukti-bukti hitam di atas putih yang tak terbantahkan, semua kebohongan dan keangkuhan mereka luruh seperti cat basah. Dewi hanya bisa menunduk, memainkan ujung blazernya. Ibu Ratmi gemetar. Baskoro menatap semua bukti itu. Lalu ia menatap Anindita. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wanita di hadapannya. Bukan sebagai istri, bukan sebagai orang kampung, tapi sebagai pilar kekuatannya yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kesombongannya pecah. Rasa takut akan kehancuran total kini mengalahkan segalanya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan terhuyung memutari meja, dan berhenti di depan Anindita. Lalu, di hadapan semua orang, pengusaha furnitur yang angkuh itu berlutut. "Anin," ia terisak. Suaranya parau dan pecah. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku buta. Anin. Aku buta. Jangan lakukan ini. Kumohon. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan kamu baik-baik. Aku kasih semua yang kamu mau. Tapi jangan hancurkan bisnis ini. Bisnis ini satu-satunya peninggalan ayah. Kumohon. Anin, maafkan aku." Air mata membasahi wajahnya. Ia mencoba meraih tangan Anindita. Tapi Anindita menarik tangannya dengan cepat. Anindita menatap suaminya yang kini bersimpuh di kakinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada benci, tidak ada kepuasan. Hanya kekosongan. Permintaan maaf itu akhirnya datang juga. Bukan untuk wajahnya yang terluka. Bukan untuk hatinya yang hancur. Bukan untuk 3 tahun pengabdiannya yang tak dianggap. Permintaan maaf itu datang untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Sebuah permintaan maaf yang tidak ada harganya. Ia menatap Rina, lalu memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah sinyal. Rina memahami sinyal itu. Ia berdiri dan berkata kepada mediator. "Bapak mediator, dengan segala hormat, pihak kami melihat tidak ada titik temu yang bisa dicapai dalam mediasi ini. Kami akan melanjutkan proses ini ke pengadilan." Pernyataan itu adalah paku terakhir di peti mati harapan keluarga Baskoro. Baskoro mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Anindita dengan tatapan tak percaya. Penyesalannya telah ditolak mentah-mentah. Tembok keangkuhan mereka memang telah runtuh, tapi di baliknya, mereka hanya menemukan bahwa pondasi keadilan Anindita berdiri lebih kokoh dan tak tergoyahkan. Proses di pengadilan tidak berlangsung lama. Rina telah membangun kasus yang begitu kokoh dan kedap udara sehingga pengacara Baskoro tidak punya celah sedikit pun untuk menyerang. Setiap kali pihak lawan mencoba melukiskan Anindita sebagai istri pencemburu yang emosional, Rina dengan tenang akan mengeluarkan selembar bukti baru. Sebuah email, sebuah cetak biru desain, sebuah laporan keuangan.
Fakta-fakta dingin yang membungkam semua argumen emosional. Puncak dari persidangan adalah ketika Anindita dipanggil untuk bersaksi. Ia berjalan ke mimbar saksi dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat ia memasuki ruang mediasi. Ia menjawab semua pertanyaan dari Rina dengan jelas dan ringkas. Lalu, giliran pengacara Baskoro. Pria itu mencoba menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak tentang kewajibannya sebagai seorang istri. Apakah benar suami Anda menafkahi Anda dengan sangat baik, memberikan Anda rumah yang mewah, mobil, dan semua fasilitas? Tanyanya dengan nada menyindir. Benar, jawab Anindita tenang. Lalu mengapa Anda merasa berhak atas perusahaannya? Seolah Anda tidak berterima kasih atas semua kemewahan itu. Karena kemewahan itu, jawab Anindita, matanya menatap lurus ke arah hakim, bukan ke pengacara itu. Adalah upah yang tidak sepadan untuk otak, tenaga, dan waktu yang saya investasikan dalam perusahaan itu. Saya tidak meminta bagian dari uang yang ia gunakan untuk menafkahi saya. Saya meminta hak saya atas keuntungan yang dihasilkan dari ide-ide saya. Lalu pengacara itu melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba meremehkan insiden penyiraman sayur lodeh. Mengenai kejadian pada hari arisan itu, mungkin suami Anda hanya sedikit emosi, sebuah pertengkaran rumah tangga biasa yang dibesar-besarkan. Anindita terdiam sejenak. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh bekas luka di pipinya. Luka bakar tingkat 2 bukanlah pertengkaran biasa, Pak. Itu adalah kekerasan. Tapi seperti yang sudah saya katakan, saya tidak menuntutnya untuk itu. Saya di sini bukan sebagai korban kekerasan. Saya di sini sebagai mitra bisnis yang haknya telah dirampas. Jawaban yang cerdas dan dingin itu mengunci segalanya. Hakim tampak mengangguk-angguk kecil. Pengacara Baskoro kehabisan kata-kata dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah masam. Hari putusan adalah hari yang mendung. Seolah langit ikut merasakan ketegangan di dalam ruang sidang. Anindita duduk tegak di samping Rina. Di seberang, Baskoro, Ibu Ratmi, dan Dewi duduk berdempetan seperti sekumpulan domba yang ketakutan. Hakim mengetukkan palunya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Ia membacakan pertimbangan hukum yang panjang, mengutip bukti-bukti yang diajukan Rina satu persatu. Akhirnya, ia sampai pada putusan akhir. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Anindita. 2. Menyatakan bahwa penggugat telah memberikan kontribusi non-material yang signifikan dan dapat dinilai setara dengan modal dalam pengembangan perusahaan tergugat. 3. Menetapkan pembagian harta bersama berupa aset perusahaan sebesar 65% untuk penggugat dan 35% untuk tergugat. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Baskoro merosot di kursinya. Seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakan. Ia menatap kosong ke depan. Ibu Ratmi terisak pelan. Sebuah isakan yang pilu dan penuh kekalahan. Dewi hanya bisa menatap nanar. Bibirnya bergetar. Perang telah usai, dan mereka kalah telak. Anindita tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia mengangguk pada Rina. Sebuah ucapan terima kasih tanpa kata. Eksekusi putusan itu berjalan cepat. Dengan kepemilikan aset mayoritas di tangan Anindita, dan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sudah goyah, kebangkrutan adalah satu-satunya jalan. Perusahaan furnitur yang pernah menjadi kebanggaan keluarga itu dinyatakan pailit. Semua asetnya, termasuk mesin-mesin produksi dan sisa inventaris, dilelang untuk membayar utang dan bagian Anindita. Rumah mewah tempat Anindita pernah merasakan surga dan neraka itu adalah yang berikutnya. Sebuah papan besar bertuliskan, dijual, dipasang di depan gerbangnya yang megah. Anindita melihat fotonya di sebuah situs properti daring, terasa begitu asing. Truk-truk pengangkut datang silih berganti, mengeluarkan perabotan-perabotan yang pernah ia bersihkan setiap hari. Keluarga itu tercerai-berai. Baskoro, yang kini tidak punya apa-apa selain utang dan reputasi yang hancur, harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama ibunya. Ibu Ratmi terpaksa menjual semua tas bermerek dan perhiasannya untuk menyambung hidup. Setiap hari ia mengeluh dan meratapi nasibnya, membuat Baskoro semakin tertekan. Dewi dan suaminya juga terkena imbasnya. Tanpa suntikan dana dari Baskoro, kehidupan mewah mereka runtuh. Mobil mereka ditarik oleh perusahaan pembiayaan, dan mereka terpaksa memindahkan anak-anak mereka ke sekolah negeri biasa. Teman-teman sosialita mereka satu persatu menjauh.
tidak mau bergaul lagi dengan keluarga yang sudah jatuh miskin. Mereka benar-benar merasakan artinya nelangsa. Kesengsaraan yang bukan hanya berasal dari kekurangan materi, tapi juga dari hilangnya status sosial dan harga diri. Suatu sore, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Anindita. Transfer dana dalam jumlah sangat besar telah masuk ke rekeningnya. Itu adalah hasil akhir dari semua proses likuidasi. Ia menatap deretan angka 0 di layar ponselnya. Uang itu tidak membuatnya tersenyum. Itu bukan piala kemenangan. Itu adalah kompensasi atas luka, air mata, dan ide-ide yang telah dicuri darinya. Ia menutup aplikasi perbankan itu. Uang itu adalah tiketnya. Tiket untuk menutup buku lama yang penuh jelaga dan mulai menulis bab baru di atas lembaran kertas putih yang bersih. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh terbaik, begitu kata orang. Bagi Anindita, waktu bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membangun. Ia tidak menghamburkan uang hasil penyelesaian sidangnya. Ia menginvestasikannya dengan bijak, persis seperti cara ia menganalisis pasar untuk bisnis Baskoro dulu. Ia menyewa sebuah ruko 2 lantai di kawasan yang sedang berkembang, merenovasinya menjadi sebuah studio desain yang modern, minimalis, dan penuh cahaya. Ia menamainya Aninara Desain. Gabungan namanya dan sahabatnya, Rina, yang kini juga menjadi mitra hukum tetap di perusahaannya. Aninara Desain tidak menjual furnitur massal. Ia menawarkan jasa konsultasi desain interior dan pembuatan furnitur custom yang berkonsep ramah lingkungan, persis seperti ide yang pernah ia berikan pada Baskoro. Dengan portofolio yang kuat dan pendekatan bisnis yang cerdas, namanya mulai dikenal di kalangan arsitek dan pengembang properti. Proyek-proyek mulai berdatangan, dari apartemen pribadi hingga lobi hotel butik. Ia kini adalah seorang pengusaha wanita yang dihormati, seorang bos yang adil bagi tim kecilnya yang solid. Pagi itu, Anindita mengendarai mobilnya menuju sebuah pertemuan penting dengan klien baru yang potensial. Ia tampak berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, memberinya kesan segar dan dinamis. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana palazzo yang elegan. Bekas luka di pipinya masih ada, sebuah garis tipis berwarna pucat. Ia tidak pernah mencoba menghilangkannya dengan operasi plastik. Baginya, itu adalah bagian dari dirinya, sebuah tanda pengenal dari pertempuran yang telah ia menangkan. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan yang padat dan berdebu. Sambil menunggu lampu hijau, matanya tanpa sengaja menyapu pemandangan di pinggir jalan. Di sanalah ia melihat mereka. Di bawah terik matahari yang menyengat, Baskoro sedang berdiri di depan sebuah proyek ruko yang sedang dibangun. Ia mengenakan kemeja lusuh dan helm proyek berwarna kuning. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Ia tampak sedang berteriak-teriak, memberi arahan pada beberapa kuli bangunan. Tidak ada lagi jejak pengusaha muda yang arogan. Yang ada hanyalah seorang pria parubaya yang lelah dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Tak jauh dari sana, di dekat sebuah warung tenda, ia melihat Ibu Ratmi. Wanita tua itu duduk di sebuah bangku plastik reyot, sedang mengipasi dirinya dengan selembar koran bekas. Daster sutranya telah berganti dengan pakaian katun sederhana yang warnanya sudah agak pudar. Ia tampak sedang menunggu Baskoro, dengan 2 tas belanjaan besar berisi sayur mayur tergeletak di kakinya. Untuk sesaat, dunia Anindita seolah melambat. Ia melihat 2 sosok itu, hantu dari masa lalunya, kini hidup dalam kenyataan yang begitu keras. Kenyataan yang pernah mereka gunakan untuk menghinanya. Sebuah ironi yang getir. Ibu Ratmi kebetulan menoleh ke arah jalan. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata wanita tua itu, Anindita melihat kilat keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi kebencian dan rasa malu. Ibu Ratmi buru-buru membuang muka. Anindita tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lonjakan kemenangan, tidak ada sisa amarah, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah kehampaan yang damai. Mereka bukan lagi urusannya. Penderitaan mereka bukan lagi sumber kekuatannya. Kekuatan sejatinya kini berasal dari dalam dirinya sendiri, dari bisnis yang ia bangun, dari rasa hormat yang ia dapatkan, dari kedamaian yang ia rasakan. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Anindita tersadar dari lamunannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menginjak pedal gas. Mobilnya melaju, meninggalkan persimpangan berdebu itu, meninggalkan 2 sosok dari masa lalunya di kaca spion, hingga mereka benar-benar lenyap dari pandangan. Di depannya,
Jalanan terbentang luas. Ia menatap lurus ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan, ke arah masa depannya yang cerah. Fajar yang baru telah tiba untuknya. Dan kali ini, tidak akan ada awan mendung yang bisa menghalanginya. Ia bebas. Dan itulah pembalasan dendam yang paling manis dan paling sempurna.